Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Di bulan Ramadan ini saya akan memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan makanan ya atau jajanan yang sebaiknya dipilih di bulan Ramadan ini. Memilih jajanan buka puasa yang aman, sehat, utuh, dan halal. Bulan Ramadan benar-benar merupakan bulan penuh berkah bagi siapa saja. Bukan hanya bagi umat Islam, tapi non-Muslim pun ikut menikmati keberkahan bulan suci ini. Bulan Ramadan juga menjadi berkah bagi pedagang musiman, khususnya penjual panganan atau makanan berbuka puasa yang hanya menggelar lapak dagangannya di bulan Ramadan ini. Kesibukan bekerja atau aktivitas lainnya sering menyebabkan banyak keluarga yang memilih cara praktis, yaitu dengan membeli makanan matang untuk kebutuhan berbuka puasa keluarga tanpa harus repot memasak sendiri. Ya, kemudian semua jenis makanan mulai dari masakan sayuran, ikan, daging, ayam, kue-kue, sampai berbagai minuman segar sudah banyak yang menjajakan di pasar kaget atau lapak tempat berjualan bukaan puasa. Memasak sendiri bukaan puasa tentunya pasti akan lebih sehat karena kita pilih sendiri bahan dan cara memasaknya. Begitu juga dengan peralatan memasak yang kita gunakan, kita bisa pastikan kebersihannya. Namun, ada kalanya kita tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menyiapkannya dan membeli jajanan atau makanan berbuka puasa siap saji menjadi alternatif termudah yang sering kita ambil. Meski pada bulan puasa sebelum-sebelumnya, terutama untuk COVID, ya 2 tahun yang lalu itu sudah terhenti karena dibatasi akibat adanya pandemi. Namun di tahun ini, ya para penjual makanan atau penjajah makanan yang biasanya ada di pasar kaget mulai menjajakan makanannya kembali. Di hampir setiap sudut kota, aneka makanan olahan yang sepertinya khusus dijajakan pada bulan puasa, sehingga memang sangat menggugah selera apalagi setelah seharian menahan lapar. Para pedagang pun memang menjajakan dagangan mereka dengan cara-cara yang sangat menarik, sehingga mengundang mereka yang ingin serba praktis untuk lebih mengandalkan jajanan tersebut daripada harus direpotkan dengan segala pernak-pernik memasak di dapur. Keberadaan para penjual makanan di saat bulan Ramadan ini sejatinya sangat membantu keluarga untuk menyiapkan hidangan berbuka secara mudah dan praktis serta murah. Kalau misalnya menginginkan makanan ayam goreng kah atau yang lain, tinggal membeli saja, tidak perlu repot-repot memotong ayam sendiri atau membeli daging sendiri. Cukup membeli sepotong 2 potong ayam goreng yang disesuaikan dengan kebutuhan. Begitu juga kalau ada anggota keluarga yang menginginkan makanan seperti lupis, klepon, bakwan, mungkin juga lumpia atau lainnya, tidak perlu lagi repot membuatnya di dapur karena deretan lapak jualan jajanan bukaan sudah menunggu dengan harga yang terjangkau. Untuk urusan minuman segar pun seperti misalnya es campur, es kelapa muda, atau es cendol, orang juga tidak perlu repot membuatnya sendiri. Sederet angkringan sudah menunggu. Ada beberapa hal penting ya terkait dengan keberadaan para penjual makanan tersebut atau keberadaan makanan-makanan tersebut. Ketika kita membeli jajanan bukaan puasa di luar, setidaknya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan atau kita waspadai saat membeli bukaan puasa di luar.
Jajanan puasa biasanya dijajakan di pasar dadakan atau di pinggir-pinggir jalan. Sebagian pedagang membiarkan dagangan mereka dalam keadaan terbuka tanpa penutup apapun. Ini sangat rentan terhadap debu yang berterbangan maupun lalat yang biasanya hinggap pada makanan-makanan tersebut, serta hewan-hewan kecil lainnya yang membawa bibit penyakit yang dapat merugikan kesehatan. Pastikan jajanan yang akan kita beli dalam kondisi tertutup dalam lemari kaca atau plastik, atau setidaknya dalam kotak yang tertutup kain atau kawat kasa misalnya, sehingga lalat-lalat dipastikan tidak akan hinggap di atas makanan tersebut. Begitu juga ketika pedagang mengambil makanan dari tempatnya, pastikan dia menggunakan alat penjepit, atau kalaupun dia menggunakan tangan langsung, pastikan juga tangannya terbungkus dengan plastik atau sarung tangan. Perhatikan juga tentunya ya, kebersihan wadah tempat makanan dan daun yang biasa mereka gunakan ataupun kertas dan plastik pembungkus dari makanan tersebut harus benar-benar bersih. Ya. Tapi karena misalnya pembungkusnya kotor, maka makanan tersebut tentu saja tidak higienis. Yang jelas kita harus memastikan bahwa makanan yang akan kita beli itu benar-benar terjaga kebersihannya. Makanan yang tampil dengan warna-warni yang mencolok biasanya menarik perhatian dan menggugah selera, apalagi bagi anak-anak. Tapi justru disitulah kita harus selalu waspada. Banyak pedagang yang entah sengaja atau tidak masih menggunakan zat pewarna berbahaya untuk makanan yang mereka jual. Masih banyak ditengarai penggunaan zat pewarna yang mestinya bukan untuk pewarna makanan, tapi digunakan untuk pewarna makanan. Biasanya mereka menggunakan pewarna-pewarna untuk tekstil. Kenapa? Karena mungkin harganya lebih murah dan lebih mudah mendapatkannya. Bayangkan saja kalau dalam makanan yang kita beli itu mengandung zat pewarna tekstil misalnya ya, tentu akan sangat membahayakan kesehatan kita dan tentunya sangat tidak aman untuk dikonsumsi. Bukankah kita mengkonsumsi makanan bukan hanya halal, namun juga apakah makanan tersebut bermanfaat untuk tubuh kita atau bahkan sebaliknya dapat membahayakan kesehatan tubuh kita. Masih ingatkah ada kasus babi yang terjadi di daerah Takengon beberapa tahun yang lalu? Sungguh ironis, di daerah yang menerapkan syariat Islam ini masih kebobolan dengan beredarnya bakso yang positif mengandung unsur babi yang jelas-jelas haram. Perilaku tak bertanggung jawab dari pengusaha penggilingan daging di kota tersebut sontak mengingatkan kita untuk selalu waspada akan kehalalan produk makanan yang akan kita konsumsi, apalagi dalam bulan Ramadan yang suci ini. Bagi umat Islam yang menjadi konsumen jajanan bukaan puasa, masalah kehalalan makanan tentu menjadi pertimbangan utama ketika memilih dan membeli makanan. Sekilas jajanan puasa yang dijual di pasaran atau di pinggir jalan itu semuanya halal, karena semua penjualnya memang muslim. Ya, sebagian besar penjualnya adalah muslim. Tapi ada juga yang mesti diwaspadai meski produk yang dijual itu produk halal. Ketika proses pengolahannya menggunakan cara atau bahan-bahan yang kita ragukan kehalalannya, tentu saja makanan itu juga kemudian diragukan kehalalannya. Misalnya ayam pada dasarnya adalah hewan halal, tapi ketika proses penyembelihannya tidak memenuhi kaidah syariat seperti dicekik, dipukul, atau dipatahkan lehernya,
maka ayam tersebut menjadi tidak halal. Karena statusnya juga menjadi seperti misalnya bangkai atau biasa disebut dengan tiren atau ayam yang sudah mati sebelum dipotong, tentu sangat jelas ketidakhalalannya. Patut diwaspadai juga kita, ya, jika ada pangan olahan berbahan dasar daging yang ditawarkan dengan harga sangat murah, maka berhati-hatilah. Bisa jadi itu berasal dari daging yang tidak halal. Seperti banyak terungkap di media, yaitu adanya daging sapi yang dioplos dengan daging celeng. Harus juga cermat dan teliti mengamati makanan olahan yang berasal dari hewan seperti ayam atau daging ini, karena sangat rentan terhadap perilaku tidak halal dalam proses pengolahannya. Tanpa kita sadari, akan membuat makanan yang kita beli lalu kita santap menjadi haram. Bukan untuk mempermasalahkan permainan kotor pada para pedagang, tapi demi kenyamanan kita, pastikan bahwa makanan olahan yang akan kita bawa ke rumah untuk keluarga atau untuk kita konsumsi jelas kehalalannya, baik dari proses maupun materinya. Solusinya adalah membuat makanan sendiri di bulan Ramadan dapat menenteramkan kita dalam beribadah tanpa adanya keraguan. Tentu saja. Sekian pemaparan atau penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.